Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Tuhan teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gak berhenti sampai dengan saat ini saja, akan tetapi berlaku sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hari ini boleh beribadah kembali, memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Ibadah ini milik Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang tercurah, pengurapan Tuhan yang terjadi atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan mulai beribadah kepada Tuhan, fokus menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ibadah ini milik Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Semua umat Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan teramat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan sorak-sorak tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Baik, amin. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik. Yesus teramat baik buat hidupku dan hidup saudara semua. Pujilah nama Tuhan. Dengan apa kami akan membalas setiap kebaikan Tuhan selain kami memuji Tuhan, selain kami menyembah Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, banyak yang kami harapkan di dalam kehidupan ini, dan kami naikkan, kami panjatkan melalui doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tapi satu hal ya Bapak yang kami tanamkan di dalam hati kami, bahwa gak setiap doa, gak semua doa kami Tuhan jawab. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Seringkali Tuhan menunda doa yang kami panjatkan. Dan Tuhan memberikan jawaban iya.
Tuhan memberi jawaban tidak, dan Tuhan memberikan jawaban tunggu. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk hidup kita, untuk memberkati hidup kita, untuk menjawab setiap doa kita. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Benar Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Benar Tuhan, lebih dari yang kami doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, semua akan indah pada waktunya. Waktunya kami, waktunya saya, waktunya saudara semua tidak sama dengan waktunya Tuhan. Seringkali kita komplain, Tuhan terlalu lama. Tuhan ini jawabannya terlalu cepat. Tapi percayalah, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tepat waktu. Semua akan baik dan semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh katakan semua baik. Semua baik, benar Tuhan. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan semua baik, amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, selain Kau menjadikan hidup kami berarti, Tuhan menjadikan hidup kami indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah ini kami akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, hikmat, marifat, kebijaksanaan, pewahyuan dari Tuhan. Tuhan perlengkapi untuk hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhan yang nampak. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, semua umat Tuhan yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, salam kekasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai kepahitan dan kebencian. Kepahitan dan kebencian. Ini sering sekali terjadi.
baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, sama saja. Kadang banyak yang terjadi bagi orang-orang percaya juga, kepahitan dan kebencian ini. Apakah hal ini baik dan berkenan bagi Tuhan, atau apakah kita tidak boleh benci? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu segala sesuatu harus kita lihat menurut apa kata firman, bukan apa menurut kita atau perasaan kita, tetapi menurut firman. Nah, kita baca ayat firman Tuhan. Ada dua bacaan ayat firman, satu nanti di Efesus, satu di Ibrani. Kita baca di Efesus dulu. Efesus 4 ayat 31 dikatakan begini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Sekali lagi saya ulang, di Efesus 4 ayat 31 ini dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini luar biasa ya, firman Tuhan yang mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk membuang segala yang jahat, karena itu berarti tidak berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita lihat di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan mengenai kepahitan dan kebencian ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat firman ini tadi, bahwa memang kalau tanpa firman ya, kalau tanpa kasih karunia Allah ya, kalau kita jauh dari kasih karunia Allah, itu gampang sekali tumbuh akar kepahitan. Makanya dikatakan di Ibrani 12 ayat 15 ini, jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Saudaraku, kepahitan hati adalah hasil dari kebencian yang mendalam ya. Benci sehingga terjadilah kepahitan. Ini ditandai oleh sikap kita yang sinis ya, dan sakit hati. Ini terlihat nanti dari sikap saudara. Kebencian yaitu adalah ketidaksenangan, kejengkelan dan sakit hati sebagai reaksi karena merasa dihina atau disakiti oleh seseorang atau siapa saja yang kita benci. Entah sungguh terjadi atau hanya sangkaan atau tak sengaja gitu ya, tak disengaja orang itu, tapi kita sudah mulai merasa jengkel, mulai merasa sakit hati. Keduanya sering muncul bersamaan ya. Keduanya ini tadi sering muncul bersama dan merupakan akibat rasa marah yang tak terselesaikan. Itulah karena ada rasa marah yang tidak terselesaikan sehingga terjadilah kepahitan dan kebencian ini. Saudara, apakah Alkitab tidak boleh atau melarang kita tidak boleh marah? Alkitab tidak melarang kita merasa tidak senang kepada seseorang, namun memberi dua pembatas. Seperti apa kita tidak senang itu boleh ya, ada dua pembatas. Pertama, marah harus bebas dari kepahitan hati. Jadi kalau saudara marah, boleh saja saudara marah, tetapi tidak boleh marah yang dipendam terus-menerus sehingga menimbulkan kepahitan hati, menimbulkan dendam dan benci. Nah, ini tidak boleh. Ini yang pertama. Ya, boleh marah tetapi tidak boleh kepahitan ya. Jadi Alkitab mengajarkan kita marah harus bebas dari kepahitan hati ya, bebas dari dendam dan bebas dari rasa benci. Itu boleh ya. Kedua, menguji diri tiap hari agar diri Anda tidak dikuasai oleh rasa dengki. Ya, jadi kita itu merasa tidak senang boleh, tetapi uji diri kita supaya kita tidak dikuasai oleh rasa dengki kita kepada orang lain tadi. Oleh rasa tidak senang kita itu kepada orang lain. Tidak itu yang menguasai kita. Jadi kita harus menguji hati, koreksi diri kita terus. Nah, ini. Jadi ada sebuah pepatah Latin berkata begini, orang yang tidur menyimpan rasa marah, tidur dengan iblis. Nah, saudara ingat ya, orang yang tidur menyimpan rasa marah, tidur dengan iblis. Nah, tentu hidup kita banyak gangguan. Hal-hal itu dapat dimanfaatkan iblis
untuk membangkitkan nafsu jahat kita. Makanya Alkitab juga mengatakan apa? Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau saudara sampai tidur juga masih membenci, masih mendendam, masih mengingat-ingat, ya, itu saudara dikatakan oleh pepatah itu tidur dengan iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini tadi bahwa kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Karena akibat dari hal ini semua bukan kepada orang yang Anda benci, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri saudara sendiri. Yang dirugikan adalah diri saudara sendiri. Makanya jangan mau, ya, kalaupun saudara membenci orang atau tidak senang dengan orang, tadi sudah dikatakan, ya, jangan sampai terjadi kepahitan. Artinya jangan sampai kebencian itu yang menguasai saudara, jangan sampai rasa tidak senang itu yang menguasai saudara, sehingga saudara sampai besok-besok, lusa, sampai tidur, sampai berapa hari tetap merasa ada kebencian, ada kepahitan, ada tidak senang. Nah, itu artinya bahwa yang menguasai saudara itu adalah kepahitan, kebencian, rasa tidak senang itu, dan berakibat tidak baik, buruk sekali bagi saudara. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 23 itu mengatakan begini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini maksudnya ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas. Ya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, inilah yang harus saudara dan saya contoh sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika saudara sakit hati, saudara tidak membalas, ya. Ketika saudara dicaci maki seperti Yesus, ia tidak mengancam atau ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, disiksa, ia tidak mengancam atau dia tidak menghukum. Ya, nah ini ada contoh bagi kita setiap orang yang percaya bagaimana Yesus ini menyerahkan semua itu kepada Bapa untuk penghakimannya. Saudara dan saya juga, kalau kita sebagai orang percaya yang sudah hidup di dalam Kristus, maka segala kebencian, segala kepahitan, segala hati yang tidak sehat, tidak baik, ya, hati yang susah gitu, ya, kepahitan hati itu harus saudara serahkan kepada Tuhan. Makanya jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, jangan menjauh dari firman Tuhan, jangan menjauh dari persekutuan-persekutuan di dalam gereja, persekutuan dengan orang-orang kudus, ya, persekutuan dengan saudara seiman, supaya kepahitan, kebencian, ya, tidak menguasai saudara. Kita bisa lihat sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus ini. Demikian juga di Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini, bahwa orang-orang percaya dilarang untuk kepahitan, dilarang untuk menyimpan kebencian, dan diperintahkan untuk melepaskan pengampunan karena kita pun sudah diampuni. Kalau saudara tidak mau mengampuni, ya, karena mungkin saudara bilang, wah, dia terlalu berat kesalahannya untuk bagi saudara. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan saudara juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Walaupun saudara berdoa berkali-kali, ya, walaupun berdoa minta ampun, tetapi di dalam hati saudara tidak melepaskan pengampunan, ya, tidak melepaskan kepahitan, dan orang lain yang membuat benci atau membuat saudara tidak senang itu tetap saudara ingat-ingat terus sehingga menjadi kepahitan, tidak melepaskan pengampunan, tidak melepaskan kepahitan itu dari diri saudara, maka firman Tuhan mengatakan saudara pun tidak akan diampuni. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan
kalau kesalahan-kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan, berarti kita ini sama saja dengan hidup tanpa tujuan, hidup tidak berguna, ya, hidup sia-sia. Kalau hidup kita ini akhirnya nanti masuk neraka gitu loh. Hanya karena apa? Hanya karena kita tidak mau melepaskan pengampunan. Dan kalau saudara seandainya ya mengikuti firman ini, melepaskan pengampunan, maka yang akan mendapatkan faedah, mendapatkan kegunaan, ya, mendapatkan kesenangan itu saudara sendiri. Saudara coba, siapa yang saudara benci sekali atau kepahitan dengan orang tersebut, saudara coba lepaskan pengampunan. Katakan, aku telah mengampuni engkau. Atau hubungi dia, aku mau mengampuni engkau walaupun engkau membuat hatiku sakit hati atau membuat aku tidak senang, begitu ya. Saudara terus terang aja kepada dia, memang aku tidak senang dengan apa yang engkau lakukan. Ya, engkau mencaci maki aku, tetapi aku mengampuni engkau. Karena Tuhan yang mengampuni kita juga. Saudara juga diampuni atas dosa dan pelanggaran saudara. Di mana mungkin setiap hari kita berbuat dosa. Tapi pada saat kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Nah, demikian juga kita. Ya, kita punya hubungan dengan orang lain. Pada saat orang lain itu membuat dosa atau salah atau membuat kita tersinggung, ya, membuat kesalahan kepada kita, jangan ingat-ingat, jangan dipendam, jangan sampai tidur sampai besok masih diingat. Tadi pepatah Latin tadi mengatakan siapa yang membenci, menyimpan atau tidur dengan kebencian itu sama dengan tidur dengan iblis, ya, sama dengan tidur dengan iblis. Nah, itu hal yang sangat tidak baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, ya, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepahitan hati dan kebencian ini banyak menimbulkan masalah baik bagi orang yang kepahitan itu sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang tadi dikatakan di Ibrani tadi, mencemarkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan. Nah, jadi kita tahu akibatnya sangat-sangat buruk sekali. Maka mulai dari sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah kepahitan hati dan jauhkanlah kebencian. Alkitab tadi sudah mengatakan bahwa tidak melarang kita untuk tidak senang, tetapi memberi batas. Seperti apa tidak senang kita itu, kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak senang atau marah harus bebas dari kepahitan hati, bebas dari dendam, bebas dari benci. Dan kedua, kita harus selalu mengoreksi diri, ya. Tidak dikuasai oleh rasa benci tadi, rasa dengki tadi, ya, menguji diri tiap hari agar kita bebas dari rasa benci, rasa kepahitan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini tidak gampang memang untuk kita bisa bebas dari rasa benci, kepahitan, ya, rasa tidak senang gitu. Karena perkembangan zaman ini dengan keadaan sosial yang semakin merosot sekarang, ini tentu sangat-sangat gampang sekali kita berhubungan dengan orang dan orang itu membuat kita sakit hati, berhubungan dengan orang dan orang itu membuat kita tidak senang, ya. Jadi ini banyak sekali di dalam kita bersosial. Nah, tentu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita ini tetap menjadi pengikut yang setia, mengikuti, mencontoh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai contoh kita di dalam bersosial, sebagai contoh kita di dalam bergaul dengan lingkungan kita. Bagaimana Yesus yang tidak ada salah sama sekali tetap dicaci maki, tetap disakiti. Nah, dia tidak membalas. Demi apa? Demi memberikan pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Demi saudara dan saya, kita juga demikian.
kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita tidak senang. Demi apa? Demi kita, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Bukan karena kita takut sama orang itu, bukan karena orang itu jadi merasa menang atas apa yang dia buat. Bukan, jangan lihat ke orang itu, tetapi lihatlah bahwa begitu saudara melepaskan pengampunan, yang disenangkan adalah saudara dan Tuhan. Ya, saudara lepas dari segala kepahitan itu, maka saudara bebas dari sakit penyakit. Karena kepahitan itu menimbulkan banyak penyakit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu saudara dan saya tetap menjaga, supaya kita bebas dari kepahitan dan sakit hati. Banyak orang sekarang ini kepahitan dan antara saudara dengan saudara, ya, walaupun itu saudara dalam keluarga yang artinya masih saudara dekat, ya, masih banyak yang kepahitan. Ya, mungkin ada beberapa orang bersaudara, yang satu tidak cocok dengan yang lain. Ya, anak yang paling tengah tidak cocok dengan anak yang paling tua, atau anak yang paling muda tidak cocok dengan anak yang paling tengah. Nah, ini sering terjadi, dan itu tidak hanya sebatas hari itu saja, tetapi terus berlanjut berminggu-minggu sampai bertahun-tahun kadang. Saudara bisa lihat ya, di keluarga saudara bisa saja cek dulu, apakah keluarga saudara semua bersaudara itu akur-akur saja, baik-baik saja. Nah, kalau saudara bisa melihat dari situ, bisa belajar dari situ, ya jangan sampai kita mengulangi hal yang tidak baik itu untuk generasi kita. Ya, kalau orang-orang tua kita, nenek-nenek kita dulu mungkin melakukan hal itu, sudah diputus sampai generasi saudara sudah mulai tidak lagi melakukan kepahitan dan kebencian itu. Akur satu sama lain, ya, supaya terjadilah kedamaian di dalam keluarga, terjadi berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera. Itu yang dialami setiap orang yang tidak menyimpan kepahitan dan kebencian. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang melepaskan pengampunan. Seperti firman tadi, mengampuni. Kalau kamu mengampuni, maka Bapamu di sorga pun mengampuni engkau. Nah, jadi tidak ada gunanya, tidak ada keuntungannya kalau saudara menyimpan kebencian dan kepahitan itu. Yang rugi saudara sendiri. Orang yang saudara benci mungkin sudah tidak mengingat lagi apa yang dia lakukan kepada saudara. Tetapi saudara mengingat terus. Siapa yang rugi? Saudara yang rugi. Dia bisa tidur nyenyak, saudara tidak bisa tidur lagi, sampai makan hati, ya. Kalau sudah makan hati, terjadilah kelemahan tubuh. Terjadilah kelemahan tubuh, maka bisa terjadi penyakit. Nah, saudara mau nggak seperti itu? Nah, yang orang yang membuat saudara benci, membuat saudara susah hati tadi, dia tidur nyenyak, dia lebih sehat, dia gemuk, saudara jadi kurus. Nah, pikirkanlah itu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah hubungan di dalam kita bersosial, berkeluarga, ya, kita harus membuang itu semua. Kalau di dalam keluarga saudara masih ada kepahitan, kebencian, selesaikan itu. Ya, saling maaf memaafkan, saling mengampuni. Jangan berpikir kalau aku duluan yang minta maaf atau minta ampun gitu ya, kita merasa kita direndahkan. Jangan lagi melihat orang yang saudara minta ampun itu, tetapi lihatlah bahwa saudara melakukan itu untuk saudara dan Tuhan. Artinya saudara akan diberkati, saudara akan lebih lega lagi, lepas dari permasalahan dan himpitan rasa kepahitan itu, dan berkat-berkat Tuhan akan turun atas saudara. Ya, jadi jangan lihat siapa duluan, tetapi bereskan semua. Di dalam diri saudara harus benar-benar, makanya kita ini dikatakan firman harus benar-benar menjadi suratan tertulis, suratan terbuka. Bisa dilihat oleh orang bahwa kita tidak ada menyimpan hal-hal yang jahat, menyimpan hal-hal kebencian, atau menyimpan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada. Ya, semuanya kita plong. Ya, semuanya clear di dalam kehidupan saudara. Nah, itulah menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, bagaimana kita bisa menggarami, bisa memberikan rasa yang berbeda bagi orang-orang sekitar kita? Bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang yang dalam kesulitan, di dalam banyak pergumulan, ya, bagi sekitar kita? Kita harus berbeda. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai kepahitan dan kebencian ini harus diselesaikan segera.
harus diselesaikan tanpa harus mempunyai persyaratan-persyaratan lagi. Jangan saya harus begini atau dia harus begini dulu baru saya mau mengampuni. Tidak, itu lepaskan semua itu. Ingat apa yang Tuhan bilang tadi, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Kalau saudara tidak diampuni Tuhan, maka sia-sialah hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini telah menegur kita, menasihati kita supaya hidup kita ini berkenan bagi Tuhan, supaya hidup kita ini benar-benar hidup di dalam Kristus, mencontoh Kristus. Itulah hidup dalam Kristus, mencontoh apa yang dilakukan Kristus. Kristus sudah melakukan banyak contoh-contoh yang baik, ya, dan semua contoh itu memang baik, ya. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia mengasihi, dia sudah memberikan contoh selama dia masih hidup di dunia ini. Inilah yang saudara dan saya harus contoh, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan itu. Makanya Tuhan bilang, siapa yang hidup di dalam aku, maka dia akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Nah, kalau saudara bilang hidup di dalam Kristus atau anak-anak Kristus, tetapi saudara tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Kristus, itu artinya saudara bukan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Kristus, bukan saudara pengikut Kristus, bukan. Walaupun saudara orang Kristen, ya. Jadi menjadi Kristen itu bukan berarti saudara itu udah pasti seperti Kristus. Nah, menjadi orang Kristen yang benar memang harus seperti Kristus. Tetapi banyak sekarang orang Kristen KTP. Ya, Kristen sejak kecil dengan KTP-nya juga Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang Kristus lakukan. Nah, itu artinya Kristen yang tidak seperti pengikut Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita saat ini. Ya, saya percaya dengan melepaskan kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan kebencian ini, ya, akan menghindarkan kita dari pertikaian, menghindarkan kita dari segala banyak hal yang buruk, ya, menghindarkan kita dari banyak masalah, dan juga memberikan sukacita di dalam setiap orang yang memberikan pengampunan, memberikan melepaskan pengampunan, dan yang tidak menyimpan rasa kebencian dan kepahitan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara renungkanlah firman ini tadi dan lakukanlah firman itu, dan tentu siapa yang merenungkan dan melakukan firman, dia pasti akan mendapat berkat-berkat. Ya, diberkatilah saudara bersama dengan keluarga, biar hidup saudara dan keluarga juga selalu damai, sejahtera, rukun, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi pertentangan, tidak ada perselisihan, ya. Semuanya saudara punya keluarga itu baik-baik, satu sama lain komunikasinya baik, ya, dan juga saling mengampuni, saling memaafkan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya setiap orang yang percaya mengikut Kristus melakukan seperti Kristus lakukan, tidak membenci, tidak menyimpan kepahitan, tetapi mereka mengampuni sebagaimana Kristus yang sudah mengampuni setiap orang percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus ambil alih seluruhnya, biar apa yang disampaikan ini setiap yang mendengar bisa merenungkan dan melakukannya. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengarkan ini. Bagi mereka yang lemah, biarlah Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Maka segala sesuatu dalam kehidupan mereka diberkati. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai saat ini memberitakan kabar baik ini, memberitakan firman-Mu ini. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja bagi setiap orang yang rindu terus untuk mencari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.